Kang Deddy Mulyadi, apakah aset atau ancaman buat Partai Gerindra? Saya kan punya survei di 6 provinsi di Jawa. Itu betul-betul disrupsi kasus Deddy Mulyadi. Jadi kebijakan yang sangat lokal di Jawa Barat diketahui di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Banten, di DKI. Dan tingkat pengetahuannya di atas 80%. Itu karena yang kemakan kayak Nagita Slavina, Iwan Gunawan kemakan. Kang Deddy nih nggak mau ini nih, mau ke bara Kang Deddy. Iya gitu. Suamiku nih belum makan nih. Nah, gitu-gitu kan. Mau makan nih. Dan memang kayak begini-begini ini kan kita nggak bisa membatasi efek medsos, efek internet berdasarkan geografi, nggak bisa. Iya benar. Dia nggak mau mandi nih gitu. Kang Deddy mau tambah ke bara, lagi, gitu tambah kan. lagi. Apalagi Deddy habis itu nanggepin kan. Sirkus Iya, mana? sirkus. Persikas juga kan. Siapa kamu? Itu kan show bagus untuk ketika yang lainnya rata-rata air. Rata-rata air. Pertanyaan pertama. Yang pertama ini susah jawabnya. Memang kalau sekarang jelas Deddy Mulyadi tidak akan menampilkan diri sebagai ancaman kan, apalagi kita tahu dia berasal dari partai yang sama dengan Pak Prabowo. Jadi tetapi tergantung dua pihak, satu Deddy Mulyadinya sendiri, yang kedua elit Gerindra. Saya menjawab dari yang kedua dulu. Elit Gerindra itu memandang Deddy sebagai aset atau sebagai ancaman. Kalau sebagai aset elektoral itu bagus sekali buat Gerindra. Dia punya dua vote getter utama, Pak Prabowo dengan Deddy Mulyadi, saling melengkapi kan dari sisi karakter. Betul. Ya kan? Tetapi sampai kapan dia dianggap sebagai aset elektoral? Tergantung yang pertama. Yaitu apakah Deddy Mulyadi itu sami'na wa ata'na atau tidak dengan garis partai yang mencapreskan Pak Prabowo untuk 2029. Karena secara survei elektoral mungkin saja Deddy Mulyadi akan merangsek terus ke atas. Mungkin saja dengan pola kayak begini. Kayak dulu Pak Jokowi. Ya kalau dari sisi elektoral seperti itu, approval rating biasanya punya impact kepada elektabilitas. Dan kalau dia diketahui rekam jejaknya sebagai gubernur di wilayah lain di Jawa, siapa yang menjamin pengaruhnya tidak melebar ke luar Jawa juga? Tapi saya setuju sama Prof. Burhan tadi, pada akhirnya ini soal point of view dari elit Gerindra mau nganggap aset atau liability. Betul. Nah, tetapi kalau dia dianggap sebagai ancaman atau aset, itu kan lagi-lagi tergantung oleh sikap Deddy. Deddy-nya masih tegak lurus nggak? Atau mengentertain dukungan tepuk tangan ini kan? Dan jangan lupa pemilu kita kan sangat tergantung oleh elektabilitas personal. Nah, kalau toh misalnya Gerindra tidak memberi kesempatan buat Deddy sebagai pendamping Pak Prabowo 2029, siapa yang menjamin partai lain tidak menawari atau menggoda Deddy Mulyadi untuk menyediakan tiket di saat MK sudah meniadakan presidensial threshold? Jadi memang makin ini karena presidensial threshold ditiadakan. Jangan lupa ditiadakan itu bukan hanya partai yang lolos PT, partai sebagai peserta pemilu boleh menominasikan capres dan cawapres. Jadi makin lebar. Kalau gitu desainnya, tapi kan masuk ke paket undang-undang politik. Nanti kan diterjemahkan. Kalau bisa diterjemahkan. Remnya kan nanti di paket undang-undang politik. Kalau misalnya cuma 8 partai yang lolos dia PT. mempertimbangkan jumlah calon, ada tulisan itu di putusan MK-nya. Kalau misalnya 8 partai saja, kalau kita mengacu pada pengalaman 2024, kurang baik apa Pak Jokowi kepada Nasdem dan PKB. Banyak sekali insentif kekuasaan yang diberikan kepada dua partai. Tapi untuk kepentingan elektoral 2024, keduanya bisa memilih Anies Baswedan yang kita tahu jaraknya dari sisi hati dengan Pak Jokowi jauh sekali. Tapi seorang Surya Paloh mengambil putusan itu dan membuat kompetisi pilpres kemarin menurutku asik sekali. Asik. 3 calon yang punya masing-masing style dan ini yang berbeda dan saling melengkapi lah menurutku. Nah, itu artinya saya nggak bisa menjawab sekarang karena masih kalau istilahnya itu moving ongoing moving target. Jadi kita nembak apa istilahnya itu shooting the moving target. Jadi targetnya itu bergerak. Jadi kalau kita tembak sekarang, jangan-jangan malah kita kena peluru nyasar, kena mantul. Tapi kuncinya 2 tadi bener Bro.
Satu elit Gerindra, Elit Gerindra. anggap ini aset apa ancaman, dan Kang Deddy Kang sendiri. Dedinya sendiri.